Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita patutlah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, detik ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tentu kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan sebagai hamba Allah yang mempunyai kewajiban menyembah kepadanya. Apakah kita sudah memanfaatkan nikmat atau rahmat yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah? Apakah akidah yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan kehendak Allah? Inilah yang patut kita evaluasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Para pemirsa, bahwa ayat ini adalah menjelaskan kepada kita ada budaya-budaya, ada keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat yang masih dipegang teguh, yang masih diamalkan. Padahal amalan-amalan itu adalah tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah kepada bangsa Arab ahlu Mekah, tentu kondisi Mekah saat itu mereka masih musyrik, mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh umpamanya, mereka itu ketika mau meminta kepada Allah memakai perantara, yaitu mereka membuat arca-arca terlebih dahulu. Mereka membuat arca, kemudian arca itu diletakkan di samping kiri Ka'bah, kemudian barulah meminta kepada Allah dengan perantaraan arca-arca yang mereka buat. Dan itu adalah suatu keanehan. Dia mau meminta Tuhan Allah, tapi membuat Tuhan terlebih dahulu. Inilah budaya-budaya Arab, keyakinan Arab yang sangat jauh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang sangat jauh dengan akidah yang dituntunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak hanya di Arab, bahkan di Indonesia sendiri, karena Indonesia ini sebelum datangnya Islam, yaitu mereka atau masyarakat Indonesia mengikuti keyakinan-keyakinan seperti orang Hindu Buddha. Mereka mengikuti keyakinan-keyakinan yang itu tidak berdasarkan atau tidak keluar atau tidak dari ajaran Islam itu sendiri. Satu contoh umpamanya ada keyakinan di sekitar kita. Kalau orang itu mau mengawinkan anaknya, itu mencari hari, mencari bulan, mencari tahun yang cocok. Sehingga kadang-kadang kalau orang mengawinkan anaknya karena masih mengikuti budaya dari nenek moyangnya yang terpengaruh dengan budaya Hindu Buddha, mereka tidak berani mengawinkan anaknya kalau tidak dihitung dulu naganya. Diyakini oleh masyarakat Jawa atau orang Jawa ada naga atau Nogodino yang kita kenal. Jadi orang kalau mengawinkan anaknya itu dicari dulu hari yang baik menurut mereka. Mereka menanyakan kelahiran, bulan apa yang akan dilakukan oleh kedua kemanten.
Kemudian kalau dihitung itu tidak cocok, mereka tidak berani mengawinkan anaknya. Ada yang mengawinkan anaknya dengan tidak cocok bulan tersebut, tapi harus ada perubahan. Umpamanya kalau rumahnya asalnya menghadap ke selatan, maka dirubah rumahnya untuk menghadap ke utara. Itu namanya budaya-budaya Jawa yang masih terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan Hindu-Buddha. Kemudian kalau ada orang mengawinkan anaknya, sangat-sangat dijauhi bahwa mereka tidak akan berani mengawinkan anaknya pada bulan Selo. Kenapa? Mereka yakini bahwa bulan Selo itu adalah bulan yang Allah, sesuai Allah. Nggak berani. Kalau mereka itu mengawinkan di bulan Selo, maka mereka itu harus ada syarat-syarat tertentu supaya menjadi baik menurut mereka. Kemudian ada lagi yang di daerah selatan ada namanya Gunung Pegat. Orang itu kalau habis kawin tidak berani lewat di Gunung Pegat. Kenapa nggak berani? Karena mereka kalau lewat di Gunung Pegat itu mempunyai keyakinan perkawinannya tidak abadi atau terjadi perceraian. Ada orang yang meyakini seperti itu, tapi dia berani. Asal umpamanya kalau lewat Gunung Pegat itu harus memberikan menyembelih ayam, dan ayamnya itu dibuang di situ supaya dipakai orang yang menjaga Gunung Pegat tersebut. Masih banyak lagi contoh-contoh yang masih berkembang di masyarakat kita. Umpamanya ada namanya di laut. Kalau orang itu mau miang kemudian nggak along, maka mereka mempunyai keyakinan bahwa kita perlu sedekah laut. Artinya apa? Dia mempunyai keyakinan bahwa laut itu ada yang jaga. Kalau kita ingin miang atau mencari ikan di laut dengan mendapatkan ikan yang sangat banyak, maka perlu kita itu sedekah laut. Banyak hal semacam itu dilakukan oleh sebagian orang. Jadi mereka itu membuat makanan, menyembelih kambing, menyembelih ayam, kemudian ayam kambingnya itu dilurung atau dibuang ke laut dengan tujuan memberikan makan orang yang diyakini menjaga laut, sehingga mereka kalau diberi makan itu bisa mengundang ikan-ikan supaya ikannya datang. Di petani pun ada sedekah bumi. Kalau orang ingin tanamannya banyak hasilnya, mereka mempunyai keyakinan perlu membuat sedekah bumi supaya orang yang menjaga bumi itu memberikan penghasilan yang banyak kepada hasil pertanian. Kenapa demikian? Karena yang menjaga bumi itu kita kasih sedekah. Masih ada lagi umpamanya budaya-budaya peninggalan nenek moyang kita. Kalau orang membuat rumah, itu kadang-kadang dikasih padi, kemudian dikasih bendera, dikasih pisang. Nah, itu dengan alasan supaya rumahnya tidak jatuh, supaya rumahnya tidak guling dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah budaya-budaya yang berkembang di masyarakat Jawa. Dan itu sekali lagi kalau diingatkan, kenapa kamu itu melakukan semacam itu? Mereka menjawab bahwa ini adalah tinggalan nenek moyang yang harus dijaga, harus dirawat. Tidak boleh kita bertentangan dengan budaya-budaya yang diyakini oleh masyarakat setempat. Jadi masalah-masalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan akidah yang benar, itu tidak hanya sekarang saja. Semenjak zaman Nabi pun diutus oleh Allah juga untuk memberantas semacam itu. Maka di Muhammadiyah itu dikenal dengan gerakan TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. Tahayul itu adalah
mempunyai keyakinan kalau ada sesuatu itu berpikir, wah ini kalau ada burung malam-malam berkicau, ini akan ada itu namanya tahayul. Khurafat, bid'ah, itu yang diberantas oleh Muhammadiyah. Bid'ah umpamanya menambah-nambah ajaran yang Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan, tidak ada dasar hukumnya dari Al-Quran atau Al-Hadis, dan tidak ada dasar hukum yang disepakati oleh para ulama, tapi mereka mempunyai keyakinan. Ini perlu ditambah, ini perlu diginikan. Padahal agama tidak mengaturnya, itulah yang dinamakan bid'ah. Khurafat adalah penyelewengan. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak benar diyakini, maka hal semacam itu kalau diingatkan, dia mengatakan ini adalah tinggalan nenek moyang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, firman Allah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya apa? Bahwa keyakinan, ibadah, akhlak itu kita harus ittabi'u ma anzalallah. Kita harus mengikuti Al-Quran. Kita harus mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini ada pernyataan dari seorang ulama yang dia mengatakan nggak perlu agama untuk memakmurkan negara, untuk mengamankan negara, nggak perlu adanya agama. Cukup budaya dan akhlak yang mulia. Apa mungkin kita sebagai umat Islam kemudian meninggalkan agama? Apa kita mungkin sebagai umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kemudian nggak kita ikuti? Itu adalah sumber agama yang pokok. Jadi kalau ada pendapat kita nggak perlu agama, Masya Allah. Ini sudah sangat jauh sekali penyelewengannya kepada agama Allah. Allah pun sudah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghi inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Ini adalah Al-Quran yang mengatakan bahwa kita itu perlu kembali kepada agama. Dan agama yang paling benar di hadapan Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka itu adalah membuat penyelewengan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan diterima. Jadi kalau ada pendapat semacam itu, kita nggak butuh agama untuk memakmurkan negara, untuk memakmurkan bangsa. Yang dipentingkan hanya budaya. Yang dipentingkan adalah akhlak. Nah kemudian akhlak itu sumber dari mana? Kan dari Al-Quran. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang berakidahkan yang lurus, yang kita yakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah sebagai pedoman hidup untuk manusia, supaya manusia itu enggak sesat, supaya manusia itu tidak keliru dalam berbuat. Jadi agama sangat penting. Nah, agama adalah harus mengikuti tuntunan Al-Quran. Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah konsep yang sempurna. Di dalam Al-Quran itu diatur beberapa aspek atau banyak aspek. Al-Quran juga mengatur masalah hukum. Al-Quran juga mengatur masalah sosial. Al-Quran juga mengatur masalah ekonomi. Ini Al-Quran. Maka Allah berfirman dalam ayat yang paling akhir diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi ketika Nabi mau meninggal dunia, turunlah ayat yang paling akhir. Kata Allah, pada hari ini saya sempurnakan
agama Islam. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Konsep yang utuh, konsep yang sempurna, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, ittabi'u ma anzalallah. Tapi bagaimana? Bagi orang-orang yang keyakinannya nggak benar. Bagi orang-orang yang masih sangat kuat pengaruhnya dari budaya-budaya Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini, atau biasanya kita kenal dengan kejawen. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami ini tidak mau mengikuti Al-Quran. Kami ini akan mengikuti apa yang kami peroleh dari mbah-mbah saya. Apa yang kami peroleh dari nenek moyang kami, itulah yang kami ikuti. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ternyata penyelewengan terhadap agama ini dari dulu sampai sekarang masih tetap ada. Jadi dengan mengatakan saya tidak akan ikut Al-Quran, saya tidak akan mengikuti Nabi Muhammad SAW, saya punya nenek moyang, saya punya mbah, dan mbah itulah yang selalu menjaga budaya, selalu menjaga kebiasaan yang dulunya diamalkan sampai sekarang. Jadi ternyata dari dulu sampai sekarang kalau mereka diajak kembali kepada Allah, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami akan tetap mengikuti apa yang kami peroleh dari bapak-bapak saya atau nenek moyang saya. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabi sa'ir. Sekalipun umpamanya apa yang diikuti itu adalah mengikuti setan. Yang kita tahu bahwa asyaitanu yad'uhum ila adabi sa'ir. Setan itu selalu mengajak kepada neraka jahanam. Maka kita masih ingat bahwa makhluk yang paling membangkang kepada Allah itu adalah setan iblis. Bahkan mereka atau setan-setan itu berani menentang Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam, kepada malaikat, di situ ada iblis, ada setan. Allah memerintahkan usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Bahwa Allah ingin menguji makhluknya yang namanya malaikat dan akan menguji makhluknya yang bernama iblis atau setan. Ketika Allah memerintahkan kepada dua makhluk itu, maka satu makhluk yang namanya malaikat itu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena itu adalah perintah Allah. Malaikat memang tidak membangkang. Malaikat selalu taat kepada Allah. Perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah itu selalu ditaati oleh malaikat. Tapi setan bagaimana? Iblis bagaimana? Aba wastakbara. Mereka itu enggan, membangkang dan merasa sombong. Itu sikapnya iblis. Oleh karena itu, karena iblis itu tidak mentaati perintah Allah, maka Allah pun mengancam kepada iblis, setan, wahai setan iblis, karena kamu tidak mau mengikuti perintahku, maka kamu akan saya masukkan neraka jahanam. Tapi bagaimana tanggapan setan atau iblis ketika diancam oleh Allah neraka jahanam? Dia masih mengatakan siap, saya mau masuk neraka. Saya siap, saya masuk neraka jahanam. Tapi saya minta syarat, wahai Allah. Apa syaratmu? Saya akan meminta panjenengan supaya diizini untuk mencari teman hidup di neraka. Kata Allah, silakan. Kamu mencari teman. Dan syarat yang kedua,
supaya saya dan keturunan saya tidak dimatikan oleh Allah. Iya, kamu dan keturunanmu akan saya panjangkan umurnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dengan dapat rekom dari Allah semacam itu, akhirnya iblis ini berusaha mencari teman, menggoda kepada manusia agar manusia itu keluar dari perintah-perintah Allah. Maka jangan heran kalau setan itu selalu membisiki kita. Kita mau sholat, ingin sholat diganggu oleh setan, nggak usah sholat. Kalau ada orang ingin sholat berjamaah, diganggu. Kamu nggak usah sholat jamaah, buat apa jamaah? Sholat sendiri saja sudah diterima oleh Allah, nggak perlu kamu sholat jamaah. Kadang-kadang kita sudah sholat jamaah, digoda di dalam sholat, supaya sholatnya nggak khusyuk, supaya dalam melakukan sholat itu tidak konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat yang lain. Ketika kita membaca Allah Akbar, ingat ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Ingat, wah, barang saya tadi hilang, kira-kira di mana tempatnya. Ingat bahwa akan pergi kemana. Itu pekerjaan setan. Sehingga apa? Ketika setan itu mengajak manusia dan manusia itu ikut, setan mengatakan, ini bari ummingkah, saya bebas, saya tidak mempunyai ikatan dengan kamu. Ini bari ummingkah, inni akhafullah rabbal alamin. Malah dia mengatakan, saya takut kepada Tuhan. Kalau kamu sudah ikut jejak saya, sudah, kamu harus bertanggung jawab. Itulah kelakuan setan. Ketika dia mengajak, merayu, ketika dapat dia mengatakan, ini bari ummingka, saya bebas daripadamu, saya nggak ada hubungannya kamu, silakan kamu lakukan. Inni akhafullah rabbal alamin. Bahkan setan itu mengatakan, saya takut kepada Allah. Jadi setan pun sebenarnya tahu bahwa apa yang dilakukan nggak benar. Tapi karena kesombongannya itulah, maka dia siap masuk neraka dengan syarat dia diberi kebebasan untuk mencari teman hidup di neraka, dan dia minta supaya anak dan keturunannya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berakal, kita dilengkapi oleh akal oleh Allah. Banyak ayat-ayat yang mengatakan afala taqilun, afala tatafakkarun. Ini mengandung makna supaya kita itu berpikir, jangan mudah sekali terpengaruh dengan godaan atau ridwan setan. Kita harus menyaring, ini perintah agama atau perintah tidak. Karena pada dasarnya bahwa manusia itu punya dhamir, punya suara hati. Dan suara hati yang diberikan Allah kepada kita ini selalu kepada mengarah kebenaran. Satu contoh, kalau ada orang mau melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan maksiat, itu sudah ada peringatan dari Allah. Itu enggak baik, itu enggak baik, jangan kamu lakukan. Sudah ada radar yang kita miliki untuk menangkap apa itu perintah benar atau salah. Jadi kalau manusia itu ingin melakukan sebuah dosa, itu sebenarnya sudah ada radar yang memberitahu bahwa jangan kamu lakukan, jangan kamu lakukan. Tapi karena sekali lagi, karena iman kita kepada Allah itu sangat lemah, sehingga radar itu pun kita lawan, dan akhirnya kita terjerumus dalam perbuatan dosa atau salah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kita harus selalu selektif. Jadi apapun yang datang dari orang tua kita, apapun yang datang dari nenek moyang kita, kita harus selalu berevaluasi. Betulkah ajaran atau kebiasaan yang disampaikan nenek moyang kita, betulkah apa yang dilakukan
oleh nenek moyang kita selama ini sesuai dengan Al-Quran atau Al-Hadis. Kalau itu nggak sesuai, maka kita harus berani meninggalkan. Sekalipun resikonya nanti dijauhi oleh masyarakat, walaupun resikonya nanti kita tidak dihormati oleh masyarakat karena kita tidak mengikuti budaya, maka itu insya Allah menjadi orang yang mulia. Jangan karena kita kepingin dihormati orang, kemudian kita mengikuti budaya-budaya yang sebenarnya budaya itu adalah bertentangan dengan syariat Islam. Jangan kita mengikuti ajakan-ajakan sekalipun ulama. Kalau ulama itu nggak benar ajakannya, maka kita harus berani melawannya dan harus kita berani meninggalkannya. Karena ini adalah sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ayat yang saya baca tadi awal, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma wajadna 'ali aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Jangan sampai kita ini ketika diberi peringatan, ketika diingatkan oleh siapapun kalau itu memang benar, maka harus kita ikuti. Atiullah wa atiur rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul, wa ulil amri, dan pemerintah atau pemimpin kita. Kalau pemerintah atau pemimpin kita itu adalah mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau kita taat kepada Allah, ada kalimat atiullah, pasti benar. Kalau kita itu taat kepada Allah, kita mengikuti Al-Quran, pasti benar, karena itu adalah kalamullah. Wa atiur rasul, ada kalimat atiur rasul. Rasul itu adalah orang yang ma'asum, yang tidak punya salah dan dosa. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Walaupun memang ada kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan kita tidak harus mengikuti karena itu khusus untuk Nabi. Kalau apa yang disampaikan oleh Nabi kita itu dalam hal yang umum, ibadah yang umum, tidak kekhususan untuk Nabi, maka kita tidak ada jalan lain kecuali kita harus ikut apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian wa ulil amri minkum. Di situ Allah tidak menambah, tidak ditambahi kalimat wa atiu ulil amri. Ketika kepada Allah atiullah, ketika pada Rasul atiur rasul, tapi kepada ulil amri tidak ada atiu ulil amri. Ini ada siria, ada rahasia. Kenapa Allah tidak menambah atiul amri? Karena tidaklah semua pemimpin itu harus kita ikuti. Tidaklah semua tokoh harus kita ikuti. Tidaklah semua ulama harus kita ikuti. Artinya apa? Karena itu adalah manusia yang tidak dijamin oleh Allah maksum, tidak dijamin oleh Allah kebenarannya, maka harus kita lihat dulu. Sekalipun itu ulama, kiai, guru, tokoh masyarakat, kalau memang perbuatannya itu tidak benar, kalau perintahnya itu tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka hukumnya kita tidak wajib mengikuti pemimpin kita, ulama kita, tokoh kita. Jadi kita harus betul-betul mengerti, tidak semua apa yang dikatakan oleh pemimpin itu harus kita ikuti. Tinggal kita lihat pemimpin ini perintahnya sesuai enggak dengan Al-Quran. Pemimpin ini apa yang disampaikan cocok enggak dengan Al-Quran, dengan kehendak Allah. Kalau tidak, maka kita harus berani meninggalkan, dan kita tidak harus mengikuti apa yang diperintah pemimpin kalau memang itu adalah bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, la ta'ata fi makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. La ta'ata fi makhlukin. Janganlah ditaati perintah makhluk. Fi ma'asiyatil khaliq. Kalau seandainya perintahnya itu adalah bertentangan dengan kehendak khaliq atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jadi karena kita ini akan mempertanggungjawabkan amalan kita, kita akan menghadap kepada Allah, maka kita harus bersihkan akidah kita
sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kita harus beribadah, ibadah yang kita lakukan pun harus sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah. Dan kita harus betul-betul apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadikan pencerahan kepada kita semua untuk kembali kepada ajaran yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.